Hai semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, semoga masih semangat ya. Baiklah, kita berada pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini kita membahas modul 3, di mana sebelumnya rekan-rekan semuanya telah membaca modul 1 dan modul 2. Pada modul 3 ini yang dibahas inisiasi 2, ada 3 topik, di mana 3 topik ini terkait satu sama lain, yaitu lembaga keuangan, yang mana mereka mengawasi atau money ya, mengawasi, melihat, mengatur atau meregulasi ya sebagainya. Pertama, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia tentu sudah paham ya, sudah tahu, sudah mengenal bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimiliki oleh negara Indonesia. Berarti ada dong bank sentral yang tidak dimiliki oleh negaranya sendiri. Ada. Seperti apa? Amerika. Apa namanya? The Fed ya. Ini bank sentral yang dimiliki oleh private atau sektor swasta ya. Dulunya juga gitu. India juga dimiliki oleh swasta. Nah, unik ya. Menarik ya. Kemudian tidak salah Inggris juga seperti itu. Bank sentralnya Bank of England ya. BOE dimiliki oleh swasta. Nah, kita sangat beruntung, bisa jadi beruntung, bisa jadi tidak beruntung, bahwa bank sentral kita yang namanya Bank Indonesia dimiliki oleh negara kita sendiri. Jadi pembuatan uang, distribusi uang, sampai regulasi dibuat oleh Bank Indonesia. Yang mana Bank Indonesia ini langsung berhubungan dengan Presiden. Nah, itu ya sedikit pembuka dari saya. Dimiliki oleh Kemudian ada lembaga lain yang saling terkait juga, yaitu OJK. Nah, apa itu OJK? OJK nanti bisa dibaca, bisa dilihat di video lain. Didirikan 2011 di akhir tahun, Desember ya. Yang mana ini menggantikan peran dari, ada yang tahu? Nah, Bapepam. Ada yang pernah dengar ini? Bapepam ya. Nah, Bapepam apa? Bapepam LK. Ada yang tahu LK ini apa? Yaitu bukan laporan keuangan ya, lembaga keuangan. Nah, apa itu Bapepam? Bisa dibaca nantinya. Sebagai pengantar saja, sebagai pembuka wawasan, insight kita. Nah, ada lembaga lainnya, disebut dengan LPS. Nah, ini saling terkait nih, 3 lembaga ini ya, bukan terpisah atau terparsial satu-satu ya, tapi dia saling menguatkan ini. LPS itu apa? Lembaga penjamin simpanan ya, itu kepanjangannya gitu ya. Lembaga penjamin simpanan merupakan apa nantinya? Nanti kita bahas ya. Lembaga penjamin simpanan ini merupakan pencegah dan memberikan solusi ya kepada bank ya, kepada bank dan nasabahnya. Apa yang diberikan nanti? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, itu sebagai pembuka dulu. Jadi di modul ini, modul 3 akan kita bahas 3 topik ini. Yang mana topik ini bukan saling terlepas satu sama lain, tapi adalah topik yang saling terkait. Karena mereka adalah lembaga negara yang saling terkait. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih banyak, kita harus mapping dulu ya. Mapping seperti Google Map gitu ya. Waze ya. Waze. Apa itu bank sentral? Nah, bank sentral tadi saya sempat bilang bahwa bank sentral itu setiap negara berbeda-beda kebijakannya. Ada yang dimiliki oleh private, swasta, ada yang dimiliki oleh state atau negara ya. Kemudian Bank Indonesia. Nah, ini Bank Indonesia dimiliki oleh negara Indonesia ya, state. Kemudian OJK. OJK di negara lain seperti apa? Apakah berhasil OJK di negara lain? Begitu juga dengan Ombudsman ya. Ini sedikit melenceng karena Ombudsman ini lembaga baru juga. Nah, itu sebagai intermezzo. Kemudian terakhir adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Bagaimana strukturnya, operasionalnya seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu
apa yang kita pelajari itu mappingnya ya. Jadi tidak asal-asalan membaca. Ini kayak ibarat buku yang tebal, kita bacanya sampai kapan ini ya. Nggak habis-habis gitu ya. Tapi karena kita tahu poin-poin yang kita bahas, maka cukup poin-poin besar dulu, maka kita bisa mengembangkan apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Oke. Pertama, kita belajar tentang bank sentral. Ini sebagai pengantar aja ya. Selanjutnya rekan-rekan semuanya bisa membaca, menonton di OR lain-lain ya, Open Education Resource lainnya. Oke, bank sentral. Bank sentral atau bank terpusat. Nah, saya bilang tadi, bank sentral sebagai pengantar bahwasanya adalah bank yang mengatur berarti dia membuat regulasi juga, mengelola, nah artinya apa yang dikelolanya? Uang ya, distribusi uang, percetakan uang ya, dan penarikan uang lagi gitu ya. Dan juga dia membantu negara dalam menangani krisis ya, krisis moneter. Nah, seperti apa kebijakan makro dia ya, kebijakan makro dia gitu ya. Nah, kebijakan mikro dia ya, BI itu juga. Seperti apa? Inflasi. Nah, inflasi uang tuh banyak beredar atau tidak banyak beredar atau sedikit beredar gitu ya. Nah, kebijakan mikronya ya ada lagi seperti penarikan uang gitu ya. Kebijakan mengurangi angka nol dari uang itu sendiri. Nah, seperti itu. Itu pengantar ya. Kemudian bank sentral itu sejarahnya gimana? Strukturnya seperti apa? Struktur itu dia berada di mana sih di lembaga negara gitu ya. Jadi dia di bawah presiden gitu ya. Dia tidak di bawah DPR, kementerian, tidak. Jadi dia setingkat ya lembaga negara tinggi juga seperti BPK gitu ya. Nah, begitu juga sejarahnya seperti apa dulunya ya. Bank Sentral Indonesia ini adalah memiliki sejarah yang panjang karena kita dulu dijajah ya. Dijajah. Bagaimana? Waktu kita dijajah, bank sentral kita dikuasai oleh siapa? Tentu oleh penjajah. Kalau Belanda dulu ya, kita dijajah Belanda dan dijajah Jepang. Nah, itu bisa rekan-rekan baca semuanya. Jadi kebijakannya akan berbeda-beda. Setiap jajah, setiap zaman, setiap presiden akan berbeda-beda. Oke, seperti itu. Nah, sebagai pengantar saja. Jadi bank sentral itu tadi saya sempat bilang, bank sentral itu menarik. Karena di negara lain, bank sentral itu dimiliki oleh private, bukan state. Private, swasta, ya. Jadi kebijakan itu bisa jadi menguntungkan swasta tadi, ya. Bank sentral. Kalau negara Indonesia beruntung sekali, karena dulu sejarahnya panjang sekali. Kenapa bank itu menjadi negara dimiliki oleh state atau negara, ya. Itu rekan-rekan bisa baca sebagai pembuka insight wawasan kita masing-masing. Nah, yang kedua adalah Bank Indonesia. Nah, tadi sempat saya singgung, Bank Sentral Indonesia namanya BI ya. Bank Sentral Indonesia namanya BI. Nah, jadi ada kebijakan yang dibuatnya gitu ya. Nah, apa yang mereka kerjakan. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi ini. Kemudian lembaga yang terkait mengelola uang ya, selain BI, oh ya saya lupa, tidak sempat tadi. Nah, dia yang dikerjakannya itu adalah distribusi uang ya, distribusi uang atau mengelola supply uang. Nah, ini yang akan kita kenal dengan M0 atau juga disebut dengan M1, M2, M3. Nah, apalagi ini ya. Jadi tentang supply uang ada istilah baru lagi yang akan kita kenal, kita pelajari pada ini sesi ini, yaitu M0 atau M1. M1 itu apa? Itu uang yang kita pegang sekarang dalam bentuk fisik. Ada uang logam, ada uang kertas ya, uang giral ya. Kemudian M2 itu apa lagi? M1 tambah uang yang ada dalam bentuk surat berharga. Seperti apa surat berharga?
yang ada di bank deposito, ya, giro, saham, obligasi. Nah, itu ya. Nah, M3 itu apa? Ya, tentu saja adalah gabungan M0 atau M1 tambah M2 dan ada uang lain. Nah, sekarang uang lain itu apa? Seperti kripto, ya. Dan akan ada uang-uang lain yang akan banyak kita temui di masa depannya. Nah, itulah uang yang akan dijaga suplainya, keberadaannya di Indonesia ataupun di dunia ataupun di satu negara oleh bank sentral, di mana kita diatur, dikelola, dimanajerial oleh Bank Indonesia itu sendiri. Oke, semoga sedikit paham, mulai paham apa yang kita pelajari ini ya. Nah, apalagi sekarang bank sudah mengikuti zaman, tidak ada kantornya lagi ya. Ya, walaupun tetap ada orangnya. Bisa jadi sekarang dengan pertumbuhan pesatnya teknologi, AI sekarang semuanya, karyawan bank itu, jadi jangan bangga kerja di bank. Karena sekarang kita tidak perlu tarik uang lagi atau berurusan dengan, karena kita sekarang di gawai kita ya, di gadget kita sudah ada aplikasi perbankan. Ya, tarik uang tidak perlu kasir lagi. Ya. Nah, yang ketiga kita bahas tentang apa? OJK. Nah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dulunya namanya Bapepam LK. Nah, Bapepam LK ini dulu juga di bawahnya juga ada IDX ya. Nah, jadi banyak dulu di bawahnya. Dia juga membawahi BI, bagian asuransi dan leasing. Nah, sekarang semuanya BI tersendiri juga, IDX tersendiri juga, yang menguasai asuransi juga. Nah, BI berpisah ya. IDX berpisah. Nah, OJK dia membawahi bank-bank, baik itu bank konvensional ya, bank syariah, kemudian BPR, kemudian juga membawahi asuransi. Ya, ini terkenal tahun-tahun sebelumnya ya, Jiwasraya. Nah, kemudian membawahi koperasi ya. Membawahi itu maksudnya apa, nanti kita bahas. Nah, juga bank yang sifatnya mengelola keuangan seperti leasing ya. Dan modal ventura MV. Nah, oke. Nah, jadi OJK dulunya Bapepam LK ya. Nah, di Bapepam LK ini dia di bawah lembaga negara lainnya. Jadi Bapepam LK tidak ada lagi, dulu di bawah Kementerian Keuangan. Nah, OJK dulu kita waktu saya kerja di Modal Ventura ya, saya pernah bekerja di Modal Ventura. OJK ini belum ada. Jadi waktu 2011 saya berhenti, OJK-nya belum ada di bawah Bapepam LK. Nah, Modal Ventura semuanya. Jadi dulu ada kenal istilah BI checking. Jadi kalau kita meminjam, kita punya leasing, punya pinjaman, punya hutang, maka sebelum kita mengajukan, pihak lembaga keuangan, baik bank atau lembaga non-bank, akan melihat status kredit kita macet atau tidak macet, DPK atau di bawah pengawasan ya, atau daftar hitam atau daftar merah. Nah, BI checking ini adalah kumpulan informasi kredit calon kreditur atau kreditur, debitur, maksudnya debitur, orang akan meminjam. Nah, maka akan dicek riwayatnya, plafonnya, bahaya ya, plafon yang pernah kita pinjam, jangka waktu yang pernah kita lalui, ya, status kita, tempat tinggal, kerja, bahaya ya. Jadi negara itu sedemikian rupa mengatur masyarakatnya. Agar apa? Agar terbaik ya. Ada sesuatu yang terbaik untuk negara kita. Sampai emas, kita bisa memilih emas antam, tahu di BI checking ini. Oh tidak ya, untuk ini namanya diselik nanti ya, selik. Nah, jadi itu dulu. Jadi kita tidak bisa bohong kepada pihak bank, kepada pihak leasing, kepada Modal Ventura bahwa kita statusnya baik ya. Semuanya telah tercatat.
Nah, itu dulu dikuasai oleh BI. Sekarang tidak ada lagi BI checking karena lembaga super body dulunya namanya BI untuk kredit kita. Sekarang BI cukup hanya membuat regulasi ya, seperti saya bilang tadi, supply ya, itu aja tugas besarnya, dan membuat dan mempertanggungjawabkannya kepada negara ya, dan mencetak uang. Walaupun mencetak uang nanti bukan BI ya, tapi apa namanya, Perum Peruri ya, Perum Peruri. Oke, seperti itu. Nah, ini sebagai pengantar ya. Nah, OJK sekarang memiliki, karena dia super body baru, dia memiliki istilah baru adalah SILEK. Nah, ini tadi SILEK. Nah, dengan NIK yang kita punya sekarang, alamat kita dia tahu, ya, sampai kita beli emas dia tahu, emas antam gitu ya, tercatat. Pajak kita bayar berapa dia tahu. Ini juga SILEK ini adalah akan terintegrasi kepada Disduk Capil, kepada perbankan, kepada pajak gitu ya. Nah, jangka waktu plafon kredit kita. Nah, dia tahu sekarang. Namanya SILEK. Bahkan kita bisa menggunakannya secara mandiri ya, dengan antrian ya, dengan nomor antri kita bisa melihat riwayat kredit kita. Nah, itu bisa meyakinkan kepada diri kita bahwasanya layak nggak kita meminjam pada suatu lembaga keuangan. Kalau dulu kan kita KTP kita kasih kepada pihak bank, untuk pihak leasing, nah baru kita bisa lihat informasi riwayat kredit kita. Sekarang nggak, kita bisa melihat ini ya. Cukup ketik Google SILEK, nah akan ada informasi itu dengan menggunakan NIK kita. Nah, itulah OJK. Dari dulu yang menjadi sorotan, apa sih kerjanya? Karena saat dia terbentuk, banyak kasus ya, seperti Bank Mutiara. Ini bisa dibaca, baik itu Bank Mutiara, kemudian Jiwasraya. Sekarang yang baru-baru lagi apa? Apa namanya? Koperasi apa? Saya lupa, nanti bisa dilihat koperasi yang Indosurya, seperti itu. Nah, itu semuanya diawasi oleh OJK, dulu Bapepam LK ya, gitu. Oke, semoga semakin paham apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi negara itu mengatur sedemikian rupa warga negaranya, itu warga negara asingnya gitu ya, uang yang ada M1, M0-nya seperti apa gitu ya. Makanya seperti ada scam kemarin, scam oleh Indra Kents itu, ya maaf ya, bukan nama, itu contoh aja. Nah, jadi negara ikut serta walaupun nanti tindak pidananya oleh polisi. Nah, yang ketiga, itu OJK. Yang keempat, kita bahas tentang LPS. Nah, LPS adalah lembaga terakhir jika ada sengketa antara siapa? Debitur, nasabah, dan kreditur, dan pihak bank. Nah, dia yang akan memberikan solusi. Solusinya apa? Dalam bentuk menjamin. Ya, bisa jadi menjamin itu menjamin apa? Menjamin uang para debitur, uang para nasabah. Ada nggak lagi? Ada nggak dibalikkan? Walaupun nantinya dia pinjam 1M atau dia menabung 1M, kalau banknya itu tutup, likuidasi maksudnya, maka tidak 1M dikembalikan, misalnya di 800 juta saja. Ya walaupun rugi, ya nggak rugi banyak, namanya juga ganti rugi gitu ya. Nah, itulah tugas LPS, menjamin bahwasanya uang itu walaupun kolaps, walaupun tutup, likuidasi, ya uang yang ada oleh nasabah tetap dikembalikan dan memberikan solusi lain dalam bentuk apa? Gitu ya, dalam bentuk regulasi, dalam bentuk
peraturan lainnya ya gitu ya. Nah, itu udah sebut dengan kenapa adanya LPS seperti itu. Kalau tidak ada LPS gimana? Ya tidak aman kita nabung di bank. Bisa jadi uang yang ada kita sekarang itu tidak jamin. Jadi gini, uang yang ada di bank waktu kita menyetorkan, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian, uang itu tidak punya kita lagi, ya. Sudah punya bank, dan bank akan menyetorkan, akan menggulirkannya ke pihak lain, ya. Apalagi bank yang besar, bank yang telah mendunia, uang yang ada kita itu hanya tercatat, ya. Itu sebagai informasi saja bahwa itu hanya tercatat lah, ya. Jadi uang kita itu bukan uang kita lagi. Itu hanya tercatat saja. Apalagi kalau kita deposito. Uang yang kita taruh itu kita hanya bisa ambil dalam bentuk jangka waktu saja, per 3 bulan, 6 bulan, karena dia sudah memutarkan uang ini dengan bunga dengan persentase tertentu. Ya, itu menarik. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang ingin belajar ini adalah informasi yang bagus bagi rekan-rekan yang ingin bekerja di bank. Ini adalah modal dasar bagi kalian untuk bekerja di bank. Misalnya untuk wawancara gitu ya, dan kemudian membuat kebijakan, apalagi yang mau bekerja di BI ya, semuanya kebijakan. Kalau kebijakan tentu kita harus tahu sejarah, harus tahu regulasi itu apa, undang-undang itu apa, dan tekniknya seperti apa gitu ya, makro, mikro ya, apa itu, pengetatan uang itu apa ya, dia harus tahu. Nah, itulah informasi yang dapat disampaikan pada sesi ini. Rekan-rekan bisa menambahkan, memperkaya diri rekan-rekan semuanya dengan membaca di YouTube dan di buku lainnya. Itu saja dari saya. Semoga aktif ya di diskusinya juga gitu ya. Dan nantinya di sesi 3 akan ada tugas ya. Jadi sebagai kunci bagi saya ya, agar rekan-rekan semuanya memperoleh nilai maksimal. Jika ada tugas, ada diskusi, buat dengan bahasa sendiri dulu, buat dengan bahasa buku, atau bisa dengan bahasa buku dulu, buat kesimpulan dengan diri sendiri, dan campurkan, dan buat sumber bahan bacaan. Saya yakinkan bahwa nilai kalian, rekan-rekan semuanya akan menjadi 100. Itu saya tekankan ya. Cukup mudah dengan saya, apalagi dengan ada AI sekarang ya, ChatGPT ya. Tapi jangan seperti itu. ChatGPT adalah bahasa robot. Kita adalah manusia, kita hidup di dunia manusia nantinya. Jangan menggunakan bahasa robot. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memperoleh nilai maksimal.